Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sesudah membahas badan usaha UMKM, nah sekarang kita masuk ke lembaga keuangan, ya. Di lembaga keuangan itu ada dua, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, anak-anak. Nah, kita bicara tentang lembaga keuangan dulu, yaitu suatu lembaga yang dalam operasi sehari-hari menjalankan jasa di bidang keuangan. Jadi bisa berupa perantara, intermediasi, dari pihak yang surplus kepada pihak yang defisit dana. Itu bisa sektor rumah tangga, swasta, pemerintah. Nah, kemudian peranannya menurut Yager dan Sid di situ kalau kalian baca, yang A, pengalian aset, aset transmutation. Nah, dalam ini proses pengalian kewajiban menjadi suatu aset disebut transmutasi kekayaan atau aset transmutasi. Jadi kalau misalnya kalian punya perusahaan, punya utang dan kalian tidak bisa membayar, nah, mungkin bisa kalian tawarkan saham perusahaan kalian sebagai gantinya. Ya, tinggal persentasenya berapa diakui berapa persen. Yang kedua, likuiditas atau liquidity. Berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Jadi kalau lihat bank sehat hendaknya atau perusahaan sehat hendaknya itu dilihat dari likuiditasnya. Yang ketiga, alokasi pendapatan atau income allocation. Dan keempat, transaksi. Nah, maksudnya lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang menyediakan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter. Menurut Ross and Fraser, peningkatan peranan lembaga keuangan didorong oleh faktor-faktor besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah. Jadi trennya sekarang ini negara-negara maju itu kalau kelas menengahnya semakin besar, itu berarti pemerataan pendapatannya semakin baik itu anak-anak. Pesatnya perkembangan industri dan teknologi, besarnya denominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Jadi ya tadi kemarin kita bahas tentang UMKM itu untuk mendapat pinjaman bank itu betapa sulitnya ya, sehingga pemerintah menyediakan kuliah untuk supaya mereka mudah mendapatkan pinjaman. Skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa keuangan. Lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik, keuntungan jangka panjang lembaga keuangan, dan resiko yang lebih kecil. Nanti kalau resiko yang lebih kecil ini hubungannya dengan asuransi. Tapi masalahnya asuransi sekarang sedang turun daun ya. Nah, sekarang kita bicara jenis-jenis lembaga keuangan anak-anak. Jadi yang pertama bank ya. Jadi menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 98 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman itu anak-anak. Nah, ajasnya kehati-hatian, prudensial prinsipil. Nah, tujuannya dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 98 tentang perbankan, yaitu bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Jadi intinya beroperasi di masyarakat sebagai intermediasi, mempertemukan mereka yang surplus modal
dengan mereka yang defisit atau mereka yang membutuhkan modal atau dana, anak-anak. Nah, salah satu lembaga keuangan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian ada beberapa jenis. Yang pertama, anak, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, ini anak-anak, bank umum ini kelihatannya juga mau turun down karena banyak lembaga-lembaga yang non bank yang menawarkan jasa hampir mirip, hampir sama dengan bank itu. Ya, mulai mungkin kalian sudah menikmati mungkin OVO ya salah satunya, apalagi dan banyak yang lainnya ya. Nah, ini pemerintah ini mengalami dilema ini karena bank-bank umum ini kan izinnya resmi, biayanya besar untuk mendirikannya, sedangkan lembaga yang lainnya mulai fintech, OVO tadi, terus apa lagi itu yang jasa-jasa digital ini itu mengambil peran dari bank-bank umum, anak-anak. Kita nggak tahu sampai kapan ini. Jadi kalau sekarang kamu punya cita-cita jadi pegawai bank, mungkin saran saya direvisi dulu. Mungkin nanti kalian lulus ternyata bank-banknya sudah tutup. Mungkin gampangannya kamu lihat taksi-taksi Bluebird, Wing, ya Merpati, itu kan sudah wassalam itu anak-anak ya. Kalah sama taksi-taksi yang online. Mereka dulu taksi-taksi yang berargo, yang biayanya mahal, yang investasinya besar, sekarang sudah wassalam. Mungkin di daerah kita Sidotopo ini, di daerah Pogot itu kan ada pangkalan utama taksi Bluebird yang warna biru itu. Ya. Itu kan sudah wassalam itu anak-anak. Ya, sudah berubah ke online. Jadi yang taksi-taksi online ini Grab atau apa selain Grab, itu mereka punya usaha taksi tapi mereka nggak punya mobilnya. Tapi yang konvensional, mereka investasi beli sedan-sedan sekian ratus. Nah, kemudian mereka mempekerjakan supir-supir. Nah, kalah bersaing dengan perusahaan yang online, yang digital ini, ya tarifnya lebih murah, ya hampir separuh lebih mungkin ya. Mungkin kalian kalau naik taksi konvensional sama taksi online, paling lebih suka pakai taksi online. Jarak sekian sudah tahu, oh biayanya ongkosnya sekian. Sama kalau kalian nanti turun dari kereta api di Gubeng yang Pak Bagio lihat atau Wonokromo, itu kan ada ojek online sama ojek yang konvensional. Kelihatannya yang konvensional tidak diminati karena harganya mencekik, lebih mahal. Nah, kita bicara ke bank umum. Bank umum itu dibagi dua, yang milik pemerintah dan yang milik swasta murni. Kalau pemerintah itu namanya Himbara, Himpunan Bank-Bank Negara. Ada Bank BNI, Bank BRI, BTN, dan Bank Mandiri. Itu rencananya 4 bank pemerintah itu mau diperas lagi, disederhanakan tinggal 2 bank karena undang-undangnya sudah ada tentang perbankan, tapi sampai hari ini, detik ini, pemerintah tetap masih mempunyai 4 bank, anak-anak. Yang kedua, bank umum swasta adalah bank yang modalnya dimiliki oleh pengusaha atau pihak swasta. Nah, kegiatannya bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro. Giro ini biasanya tabungan kalau kamu jadi pengusaha punya perusahaan ya, minimal sekian ratus juta, anak-anak. Deposito berjangka, sertifikat deposito tabungan. Nah, mungkin yang di telinga kalian familiar itu yang tabungan ya.
Yang kedua, memberikan kredit atau pinjaman. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun atas kepentingan nasabah dan atas perintah nasabah. Itu biasanya kalau kalian pinjam uang ke bank nggak bisa bayar, jaminannya bisa berupa tanah, mobil, itu dilelang itu anak-anak. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, Bank Umum itu dilarang melakukan kegiatan penyertaan modal, ya, melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain di luar kegiatan. Jadi nanti kalau melakukan ini itu selain yang saya sebutkan di atas, berarti dia melanggar undang-undang. Nah, yang kedua kita bicara Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Ini skupnya lokal anak-anak ya. Nah, menurut Undang-Undang 98, Bank Perkreditan Rakyat ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi lebih sempit ya, menghimpun dana sama ya, memberikan kredit, memberikan pembiayaan, itu biasanya di bank-bank di pasar-pasar tradisional. Mungkin pegawainya sering kita dengar istilah bank titil ya. Adapun kegiatan tidak boleh menerima simpanan dalam bentuk giro. Jadi kalau kamu pengusaha menyimpan dalam bentuk giro, berarti itu pelanggaran ya. Yang boleh giro itu bank umum. Melakukan usaha dalam falas, jadi kalau main falas BPR itu nggak boleh. Melakukan usaha mengikuti clearing transaksi utang piutang antar bank. Kemudian usaha asuransi, ya. Giro itu anak-anak, kalau kalian nabung giro itu mungkin kalian bertanya-tanya nanti sama pihak bank kamu dikasih namanya apa? Pak Bagio lupa itu. Nanti kita Nanti kita bahas ya. Nanti kalau ingat istilahnya kalau kita nabung giro itu pembayaran itu kan ada cash dan juga ada pembayaran pakai lupa Pak Bagio. Nanti ya. Kita lanjut nanti kalau Pak Bagio ingat. Nanti kalau dipikirlah kelamaan durasi waktunya habis. Yang ketiga, Bank Sentral dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Bank Sentral adalah bank lembaga negara yang memiliki kewenangan mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Nah, kalau pernah dengar istilah itu, pemberi pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas untuk menghindari krisis keuangan yang sistematik. Itu terjadi tahun 97-98, banyak bank-bank yang sakit akhirnya pinjam ke BI. Nah, sayangnya jaminan yang diberikan bank-bank yang sakit itu ternyata tidak sesuai dengan yang fakta di lapangan. Bilangnya jaminannya nilainya 1T, dikasih pinjaman 1T, ternyata ketika dilihat ya di lapangan nilainya mungkin cuma 100M ya. Nah, tugasnya Bank Sentral ini, kalau Indonesia namanya Bank Indonesia, bank sentralnya ya, menetapkan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank umum ini maksudnya anak-anak. Bank syariah kita lewati aja ya. Nanti kalian baca sendiri tentang bank syariah. Pak Bagio juga punya bukunya lebih lengkap tentang syariah. Jadi kalau nanti mau ajak rekreasi lomba syariah, kita bahas lebih panjang. Nah, bank ini ada kredit aktif dan kredit pasif.
yang disebut kredit aktif, yaitu memberikan kredit kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Nah, yang pertama mulai rekening koran. Kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dengan jaminan surat berharga, barang dalam gudang atau barang bergerak. Yang kedua, kredit reimbursement letter of credit. Artinya kredit diberikan dengan cara membayar harga pembelian suatu barang setelah nasabah memperlihatkan bukti-bukti pengiriman barang antar negara. Yang ketiga, kredit accept. Kredit yang diberikan dengan cara menandatangani wesel yang ditarik oleh nasabah dan dijual ke bank. Yang keempat, kredit dokumenter. Kredit yang diberikan atas jaminan dokumen yang diserahkan ke bank. Yang kelima, kredit dengan jaminan surat berharga. Artinya kredit diberikan kepada nasabah untuk membeli surat berharga di situ. Nah, kebalikannya yang kedua, kredit pasif. Aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank. Nah, itu disebut kredit pasif. Misalnya kamu nyimpan uang ke bank, setor ke uang ke bank, itu namanya kredit pasif. Bisa berupa tabungan, bisa berupa giro. Nah, ini nih tadi yang Pak Bagja sebut giro ini, kalau kalian punya tabungan giro, nanti kamu dikasih buku cek. Ya, jadi kalau transaksi jual beli, kalian membeli sesuatu, nah tinggal tulis saja di selembar cek berapa nilainya. Ya mungkin sekarang sudah ketinggalan zaman, sudah non tunai ini, tapi masih berlaku. Cuma dikhawatirkan cek ini cek bolong atau cek bodong ya. Nah, tulisnya ada angkanya 1M, tapi waktu diuangkan nggak ada uangnya. Yang ketiga, deposito berjangka. Jadi kita nyimpan uang ke bank, tapi tidak bisa mengambil sewaktu-waktu. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru kita bisa ambil. Yang kelima, surat berharga, yaitu pengakuan utang wesel saham obligasi lazim yang diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Nah, itu yang kita bicarakan tentang lembaga keuangan bank. Di pertemuan berikutnya kita bicara tentang lembaga keuangan non bank. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.